Oke, selamat datang di kelas Financial Technology dan Data Analytics. Hari ini pertemuan pertama kita akan membahas mengenai penggunaan fintech atau financial technology untuk keuangan pribadi. Ya. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini untuk keuangan pribadi? Yang pertama kita harus tahu dulu seperti apa sih perkembangan fintech di Indonesia. Ya. Financial technology atau fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang basisnya adalah teknologi atau digital. Di mana penggunaan fintech ini sebetulnya memberikan kemudahan bagi manusia, khususnya untuk konsumen, memanfaatkan berbagai macam layanan jasa keuangan secara digital. Nah, contohnya untuk orang pribadi apa? Misalnya pembayaran, pinjaman, investasi, maupun asuransi. Selain itu, konsumen juga mampu melakukan transaksi pembayaran ya, tanpa harus bertatap muka dengan uh, penjualnya. Jadi di sini dilakukan semuanya berbasis fintech. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus menggunakan fintech ya? Karena fintech ini memberikan akses layanan kepada masyarakat dengan relatif cukup luas, termasuk buat mereka yang nggak punya rekening bank. Artinya apa? Dengan berbasis fintech, kita tidak harus memiliki tabungan, tidak. Tetapi memiliki akun digital. Contoh-contoh layanannya apa sih? Misalnya uang elektronik, atau dompet elektronik, atau e-wallet, atau pinjaman online, peer-to-peer lending, gitu ya, atau online lending, investasi retail, dan juga insurtech, atau insurance technology. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai detail layanan fintech di Indonesia, maka ada beberapa yang perlu kita ketahui mengenai penggunaan fintech. Ada 5 yang utama ya. Yang pertama adalah Anda harus tahu kebutuhan layanan keuangan dan kemampuan keuangan kalian. Misalnya kalian mau melakukan peer-to-peer lending, peminjaman uang. Harus tahu setiap bulan saya punya spare uang berapa untuk melakukan cicilan atas pinjaman online tersebut. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, membaca dengan baik-baik ya atau mengenali dengan detail produk fintech yang disediakan oleh penyedia layanan. Karena di situ ada terms and condition. Nah, biasanya konsumen kalau keburu-buru dan sebagainya atau kepepet, mereka langsung aja klik 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 gitu. Padahal sebenarnya harus dibaca dengan detail dan hati-hati. Yang ketiga, selalu gunakan layanan fintech yang sudah ada izin dan diawasi oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini untuk menjamin masalah finansial atau keuangan digitalnya atau sekuritas dari datanya juga. Jadi misalnya kalian melakukan investasi gitu ya, investasi tapi tidak diawasi oleh Bank Indonesia atau OJK, kalau investasinya bodong ya atau memang dia tidak real gitu ya, fiktif, maka uang kalian hilang. Tapi kalau dijaga oleh Bank Indonesia ataupun OJK, kalian bisa mendapatkan pengembalian atau bisa mendapatkan jaminan bahwa insurance kalian atau investasi kalian itu aman. Yang keempat adalah membaca dengan teliti syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum mengunduh aplikasi. Nah, fintech tidak harus kalian datang ke lokasinya. Semua bisa pakai aplikasi. Bisa pakai Play Store misalnya, atau apps apapun yang berbasis dengan teknologi atau aplikasi. Tapi lihat, hati-hati syarat-syarat dan ketentuan. Apakah dia mengcapture segala data kalian, termasuk foto dan sebagainya ada di HP atau di gadget. Ya. Itu perlu diperhatikan kondisinya dari masing-masing aplikasi tersebut. Spamnya berat apa tidak, bugnya banyak atau tidak. Karena bisa jadi gadget kalian akan jadi lebih lemot kalau aplikasinya memang dia banyak sekali sampah-sampah digitalnya. Yang kelima yang pasti adalah menjaga kerahasiaan data Anda. Ingat, layanan fintech itu pasti berbasis dengan password. Sama seperti email. Jadi kalau ada layanan fintech nggak ada passwordnya, hati-hati. Artinya data kalian bebas dan terbuka. Itu 5 hal penting yang perlu kita kenali sebelum kita menggunakan fintech, khususnya di Indonesia. Nah, di sini ada trainee dari PayPal, dia menyatakan bahwa yang akan berhasil nanti adalah mereka yang mampu menggabungkan ya perusahaan itu menggabungkan keuangannya ya, dengan teknologi. Artinya di sini keuangan digital atau teknologi keuangan digital di masa datang itu akan menjadi pemenang dalam kompetisi bisnis gitu.
Kenapa seperti itu? Saat ini saja kita bisa lihat ya, di kondisi pandemi banyak sekali aktivitas yang diminta tanpa tatap muka. Artinya apa? Nah, artinya di situ penggunaan teknologi digital atau layanan keuangan digital juga akan semakin banyak. Sebanyak apa? Ya, mari kita lihat satu persatu. Untuk uang elektronik, ya, uang elektronik yang cukup terkenal adalah ShopeePay. Yang paling banyak iklannya, entah di TV, YouTube, dan sebagainya. Ya. ShopeePay itu merupakan penyedia layanan digital yang mudah, aman, dan memuaskan. Hanya dia dimiliki oleh Money atau miliknya Group. Group itu basisnya di Singapura, bukan Indonesia ya. Jadi ada perusahaan asing yang investasi di Indonesia. Nah, saat ini dia relatif paling luas ya, ada 500 kota dan kabupaten di Indonesia. Hampir semuanya ada atau bisa melakukan transaksi berbasis ShopeePay. Itu untuk yang uang elektronik. Ya. Artinya uang kalian dipinjemin dulu dari ShopeePay. Kalau dompet elektronik bagaimana? Nah, ini kalian harus isi dompet elektroniknya atau e-walletnya baru bisa transaksi. Yang paling besar untuk orang pribadi itu adalah Dana. Dia menawarkan pembayaran digital sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari relatif yang masyarakat besar sama masyarakat kecil. Tujuan dia untuk membuat ekosistem ekonomi memang. Jadi supaya ada layanan finansial yang merata untuk level kalangan menengah ke bawah sampai menengah atas. Itu tujuan utamanya dari Dana ini. Tapi Dana bukan uang elektronik ya. Dana adalah dompet elektronik. Kalian harus isi dulu baru bisa pakai. Kalau untuk pinjaman bagaimana untuk orang pribadi? Ada yang namanya Ada Kami. Merupakan peer-to-peer yang terdaftar dan berizin di Indonesia. Artinya dia diawasi Bank Indonesia, aturannya juga dijaga oleh OJK ya. Menyediakan fasilitas kredit tanpa agunan atau KTA bahasa kerennya. Yang sifatnya online. Tinggal klik, masukkan data diri, uang cair. Ada Kami konsepnya ingin membuat kehidupan melalui fasilitas kredit yang lebih baik. Artinya kalian punya kebebasan finansial melalui ujung jari. Melalui apa? Layanan digital atau aplikasi. Itu motonya mereka ya, bukan moto kita, tapi itu motonya mereka gitu. Kemudian ada juga Investri. Investri ini fintech lending juga yang kira-kira 5 tahun ya kalau di Indonesia ya. Dari 2015 ya. Buat mereka yang mengajukan dan memberikan pinjaman, tapi Investri ini lebih ketat dibandingkan Ada Kami. Nah, platformnya dia untuk rantai pasokan nilai. Jadi untuk bisnis-bisnis UKM kecil biasanya bisa, atau orang pribadi yang mulai bisnis. Artinya yang baru mau punya usaha pribadi. Nah, dia bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh imbal hasil secara lebih nyaman dan bijak. Itu Investri. Tapi ini yang saya jelaskan semuanya ada diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK. Ada lagi yang namanya Coinworks. Ini relatif lebih baik daripada duanya. Yang tadi ya, ada aplikasi super financial. Dia bukan lagi financial technology, tapi super financial. Karena misinya dia adalah menjangkau solusi finansial ya, baik untuk pribadi maupun bisnis. Jadi Coinworks bisa dipakai oleh orang pribadi maupun bisnis. Mau bisnis kecil, bisnis besar, mereka semua bisa pakai. Skemanya sama, P2P lending, peer-to-peer lending, ya artinya bisa saling pinjam-meminjam, seperti kayak koperasi simpan pinjam itu, tetapi melalui aplikasi gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dari pasokan rantai bisnis dan transaksi pribadi. Yang tujuannya utama pasti untuk aset dan pinjaman bisnis ya, bukan untuk konsumsi. Ini hanya untuk pengembangan aset maupun untuk pinjaman bisnisnya. Nah, kalau ini mungkin lebih banyak dikenal di televisi. Kredivo, penyedia layanan kredit instan atau pay later. Sampai 30 juta loh. Gitu. Jadi nggak punya uang sekarang, punyanya bulan depan, nah, pakai Kredivo aja, pay later. Kalau OVO bagaimana Pak? Nanti ada sesinya, gitu, ada sesinya. Sama juga. Tapi kalau Kredivo di sini penyediaan kredit instan yang pembeliannya bisa dilakukan di e-commerce ya. Jadi harus beli barang di e-commerce. Kenapa harus beli? Supaya memastikan bahwa penjualnya tidak fiktif. Gerainya bisa online, bisa offline, bisa lakukan pinjaman tunai juga secara kredit atau real time. Bunganya relatif rendah. Kalau cuma sebulan 0% ya, nggak bayar. Tapi kalau 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, mereka punya tenor yang bertahap besarannya. Ada lagi yang namanya Tara Light.
Cara lain untuk orang pribadi itu merupakan teknik P2P lending juga ya. Basisnya teknik informasi dan dia bagian dari OVO. Jadi ini merupakan rangkaian pengembangan dari perusahaannya OVO. Lisensinya dari OJK sebagai penyelenggara layanan pinjam-meminjam yang basisnya teknologi. Ya. Mungkin belum terlalu terkenal karena masih ketutup sama OVO. Ya. Tapi OVO sekarang arahnya lebih ke bisnis ya, bukan ke orang pribadi. Kalau untuk investasi, bagaimana Pak orang pribadi bisa pakai Bariksa? Ya. Apa itu Bariksa? Bariksa ya dia adalah alat investasi retail online. Ya. Penjualnya adalah OJK. Nah, diawasi oleh OJK, kemudian reksadananya juga diawasi juga oleh OJK. Ya. Bariksa di sini termasuk yang relatif lengkap ya, dan dia mengumpulkan para manajer investasi yang kira-kira punya pengalaman cukup banyak untuk menguasai pasar. Seperti apa kredibilitasnya ya masih kita perlu lihat ya dalam waktu ke depan. Karena yang namanya investasi retail online itu memang belum banyak berkembang, lebih cenderung ke pasar saham kalau di Indonesia. Berikutnya untuk insurtech atau insurance teknologi. Jadi ada juga yang sifatnya saya mau asuransi, tetapi nggak mau membebani setiap bulan. Dulu ada modelnya OVO ya, tapi sekarang karena berada ke bisnis, sekarang ada insurtech baru namanya pasar polis. Ya. Dia menggunakan insurance teknologi atau insurtech yang dibuat oleh Cleosan Rending. Ya. Sebenarnya platform dia memang khusus untuk insurance. Ya. Kenapa pasar polis saya lebih angkat di sini dibandingkan OVO? Karena main core-nya dia atau bisnisnya dia adalah untuk insurance, hanya insurance saja. Tapi kalau OVO kan dia ada pinjaman, ada transaksi digital. Artinya dia insurance bukan jadi concern utama bisnis. Nah, yang paling menjadi concern utama di bisnis itu adalah pasar polis. Memang dia khusus untuk polis aja, jadi lebih fokus ngurusin polis, dan dia pasarnya Asia Tenggara, sampai ke Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Memang beberapa bukan dari Indonesia untuk orang teknologi ini ya. Tetapi saat ini sampai tahun 2021 itu masih relatif banyak dipakai di Indonesia. Nah, bagaimana membuat masa depan Anda cerah? Ya dengan cara kebebasan finansial. Ya. Nah, itu bisa diraih melalui penggunaan yang namanya financial technology. Ya. Apapun pemakaiannya, financial technology layak kita jadikan acuan untuk saat ini, apalagi dalam kondisi pandemi. Demikian yang saya informasikan untuk materi hari ini.